iman, yakin terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah iman, Allah akan mengangkat derajat seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu adalah orang yang bertakwa. Oke, kita buka pertanyaan ya. Baik. Coba Bapak Ibu semuanya siapa yang mau nanya? Ayo. Oh yang ini silakan Mas. Berdiri, sebutkan nama dan dari mana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Taufik, saya dari Kabupaten Tangerang. Habib, saya ingin bertanya. Silakan nak. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini saya menjalankan zikir di pagi dan petang hari. Tapi masih belum bisa mendapatkan ketenangan hati dan kesejukan hati. Kira-kira apakah zikir saya ini sudah benar, dan apa boleh tahu zikir yang dapat menyejukkan dan menenangkan hati? Itu saja. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh kata Mas Taufik katanya tanda-tanda zikir kita terima tuh apakah salah satunya dibikin tenang atau gimana itu? Silakan. Baik, Masya Allah. Pertanyaan yang bagus tadi. Dan ini juga mungkin mewakili banyak yang belum tahu tentang hakikat zikir. Zikir itu hakikatnya adalah hati kita ingat sama Allah. Bukan sekedar mulut kita mengucapkan sesuatu. Ketika kita salat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Sami Allah. Kalau seperti itu bukan zikir namanya. Zikir itu ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, semua selain daripada Allah itu kecil. Jabatan kita kecil. Kenapa? Nanti kita tinggalin. Harta kita kecil. Kenapa? Karena nanti kita tinggalin. Keluarga kita itu urusan kecil. Kenapa? Nanti kita tinggalin semuanya. Yang besar hanya Allah. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, zikir itu seperti itu. Jadi tadi anakku yang bertanya sudah bagus. Ya, kita zikir pagi dan petang, ya. Bahkan mungkin siang habis zuhur kita. Tapi selain daripada ucapan, hatinya juga zikir sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Artinya apa? Ketika zikir itu hadir hati, hatinya ikut ketika kita mengucapkan misalnya apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati, ketika sholat nih, ya. Itu kita merasakan bahwa kita sedang berhadapan dengan pencipta langit dan bumi. Bagaimana kalau kita salah ketika kita sholat? Nah, dengan cara seperti itu, maka insya Allah zikirnya akan bermakna. Demikian anakku. Ya, jadi tidak sekedar ucapan ya. Bukan mulut doang. Sama seperti halnya sholat, bukan melaksanakan sholat tapi mendirikan Menegakkan sholat. Iya, kalau melaksanakan sholat mah apa bedanya dengan SKJ, cuma gerak-gerak doang ya. Harus pakai hati dan sebagainya ya. Betul Mas Irfan. Oke, ada penanya lainnya, coba dari ahwatnya ada. Silakan berdiri. Masya Allah. Jadi jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Habib, nama saya Firda dari Kabupaten Tangerang. Tangerang ya, baik. Izin bertanya Habib, apakah lebih utama zikir dalam jumlah banyak atau sedikit tapi khusyuk? Ah, bagus itu. Gimana Bib? Iya, iya. Baik, jazakillah khair yang bertanya, mewakili semua juga. Yang bagus yang mana? Yang bagus adalah banyak dan hatinya hadir. Kalau suruh milih mendingan yang mana Bib? Suruh milih. Jadi begini, tiap orang itu punya cara beda-beda, ya. Ada orang yang kalau dia zikirin sedikit, dia nggak bisa hadir hatinya, ya. Tapi ketika dia ulang, maka kemudian hatinya hadir. Kalau seperti itu banyakin aja, ya. Tapi ada orang yang misalnya dia mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah, dia ingat dengan kesucian Allah, kekotoran dirinya. Terus dia butuh waktu, nggak usah banyak-banyak, ya, sedikit pun 10 kali ini itu berasa di dalam hati. Terus kita nggak ninggalin hal-hal yang nggak melakukan hal yang kotor, maksiat. Kenapa? Ingat tadi saya mengucapkan Maha Suci Allah.
Gimana kalau kita ngotori diri kita sendiri? Kita kan harus mengikuti sifat Allah dengan melaksanakan. Kalau seperti itu zikir sedikit nggak apa-apa, ya. Tapi yang bagus adalah kalau kita banyak, lalu hatinya juga hadir. Artinya apa? Imam Syafi'i itu, Kang Irfan, itu kalau bulan Ramadan khatam Qur'annya 60 kali khatam. 60 kali? 60 Satu kali. hari berarti 2 kali Dua hatam. kali khatam. Kenapa begitu? Karena sambil bekerja, sambil apa, Quran terus yang keluar dari mulutnya. Beliau menghindari ngobrol, menghindari hal yang maksiat, menghindari yang lain. Kenapa? Mengucapkan kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu banyak berkualitas. Itu yang paling bagus. Tapi kalau nggak bisa begitu, maka boleh pilih tadi Kang Irfan. Ya, banyak dulu, habis itu nanti kemudian diresapi. Ya, kalau mau sedikit diresapi nggak apa-apa. Tapi akhirnya nanti banyak diresapi. Ya, yang jelas keimanan kita harus dijaga dengan terus-terusan karena kan naik turun ya. Betul, betul Oh, Kang. iya. Iman itu naik turun, ya, naiknya dengan taat, turunnya dengan maksiat. Jaga taatnya, naik imannya. Insya Allah. Terima kasih Habib. Sama-sama Kang Irfan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sekarang ke Ustadz Munawir nih. Ustadz, kan alhamdulillah ya, Allah tuh maha baik ya, mengirimkan manusia-manusia pilihan kepada kita dengan luar biasa memberikan utusan-utusannya, Nabi dan Rasul. Terakhir di Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi untuk zaman sekarang, apakah Allah masih memberikan kepada kita untuk menjadi manusia pilihan Allah? Wah, saking bisanya. Oke, kalau gitu silakan Be. Silakan Be, Bapak. Sekarang. Besok bisa. Ntar aja Idul Adha gimana tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan jambu di kampung Melayu. Cakep. Ibu-ibu I love you. Hai. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Yang datang banyak, yang jawab baru sepa. Roh. Padahal ngacir sudah ngeden-nged. Dan. Ya Allah, mudah-mudahan yang jawab Allah jamin masuk surga semuanya. Ya Robbal. Alamin. Dan juga kepada seluruh pemirsa RCTI Tabligh Akbar yang insya Allah mudah-mudahan yang nonton Allah kasih hidup yang makmur. Amin. Mudah-mudahan matanya juga nggak lamur, hidupnya subur, kulitnya nggak kendur, nggak cepat masuk kubur. Dan juga terima kasih kepada Habib Al-Mahbub, Al-Habib Nabil tadi sudah menyampaikan, host kita yang ganteng dan juga guru kita Akhinal Kiram, Profesor Dr. Kiai Haji Amsat ya. Dan juga grup Hadroh yang luar biasa, lehernya panjang-panjang, amin. Baca sholawat lehernya panjang semuanya ya. Insya mudah-mudahan nanti di akhirah Allah jamin masuk surga semuanya. Ya Robbal. Bil khusus kepada orang Tangerang yang insya Allah mudah-mudahan orangnya alim. Dan mudah-mudahan Allah akan pilih menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Robbal. Para pemirsa, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada hambanya. Siapakah orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertama adalah umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada malam hari ini kita tadi sudah sampaikan zikir kepada Allah. Nah, orang yang terpilih adalah salah satunya adalah sabiqul bil khair. Sabiqu bil khair. Orang yang sudah ditetapkan kebaikannya biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah nggak mengizinkan, mohon maaf, kita nggak bisa apa-apa. Betul? Ini kalau bukan karena Allah, nggak mungkin kita bisa duduk di sini. Betul? Berarti ini pilihan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Malam 10 di kedua bulan Ramadan ya. Ya, mau masuk 11. Mau masuk 11. Inilah Puasa bulan- nggak sih sebetulnya? Ini adalah bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau Allah memberikan ampunan, berarti kan Allah memilih kepada manusia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentunya bagaimana apa yang kita lakukan, Rasulullah mengajarkan kepada kita, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa. Mohon kepada Allah minimal ini tiap malam sekali. Kali. Ini kagak ada yang nyambut ya. Ini mah Joko Sembung makan permen ya. Apa? Udah nggak nyambung men kan gitu ya. Ya Allah Pertama, Allah akan pilih. Siapa orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Salah satunya adalah yang hamlatul Quran. Orang yang hafal Al-Qur'an. Di sini hafal semuanya kan? Insya Allah, walaupun alhamdulillah saja yang dihafal, walaupun alhamdulillah, ini bakalan nanti memberikan syafaat kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Nah, maka dari itu apa yang kita lakukan pada malam di bulan Ramadan ini? Pertama adalah talil Quran, membaca Al-Qur'an. Makanya kalau membaca Al-Quran pakai seni sendal. Ya Allah, pakai seni. Karena Rasulullah sudah memberikan warning kepada kita. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Tidak termasuk golonganku kalau kalian mempunyai suara cakep baca Al-Qur'an nggak pakai diindahkan dengan membaca Al-Qur'an. Nah, mudah-mudahan kita yang duduk di sini termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk menjadi manusia-manusia pilihan di zaman sekarang salah satunya adalah dengan cara membaca, menghafal, melaksanakan Al-Quran. Betul. Masya Allah. Kita buka pertanyaan ya. Hah? Berani ditanya? Oh iya, silakan. Siapa yang mau nanya? Ini buat Babe nih. Ya nggak ada Beh, nggak ada yang mau nanya. Alhamdulillah. Silakan. Oh ya ini ada. Apa? Silakan sebutkan nama dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni, asal saya dari Kabupaten Tangerang. Siapa? Yuni. Oh ya, Yuni. Saya punya pertanyaan, Ustadz. Ya. Saya merasa hidup saya ini biasa-biasa aja. Saya nggak punya kelebihan apa-apa. Bisa nggak orang seperti saya ini di hadapan Allah itu istimewa di hadapan Allah? Sebentar, kelebihan tuh tidak punya kelebihan tuh maksudnya sekarang usia berapa boleh tahu? Usia 27. 27 tahun. Pendidikan sampai? S1. S1 tuh. Kegiatannya hari-hari apa? Saya bekerja, tapi merasa tidak punya kelebihan. ya, Di bidang apa tidak punya kelebihannya tuh? teknik informatika. Oke, merasa tidak punya kelebihan. Bagian apanya? Jadi apa ya? Skill yang saya punya itu masih merasa belum cukup gitu loh di diri saya gitu loh, Kak. Kayak merasa nggak bisa apa-apa dibanding yang lain. Yang ditanyakan adalah bisa nggak diri saya ini, orang saya seperti ini di hadapan Allah itu istimewa. Oke, bagaimana caranya kita di kondisi apapun, latar belakang pendidikan apa, pekerjaan apapun, tapi maunya tetap istimewa di hadapan Allah. Masya Allah. Pertama syaratnya iman dulu. Iman, yakin terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah iman, Allah akan mengangkat derajat seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu adalah orang yang bertakwa. Nah, kalau sudah bertakwa mah paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan skill kepada kita, walaupun hanya skill suka ngumpulin barang bekas, itu bisa menghidupkan kita. Betul? Jangan merasa bahwa kita tidak mempunyai skill apa-apa. Udah bisa baca Al-Quran,
Ya Allah, kaf fathah ka, kaf kasroki, kaf domaku, ba'ro, sukun domaruk, kakiku buruk. Kan begitu ya? Ya Allah. Itu kan bisa buat ngajar. Nah itu juga skill ya. Makanya di dalam ilmu fikih, kalau misalkan kita bisa menempatkan sesuatu, itu termasuk skill. Di dalam ilmu fikihnya mengatakan begini, wad'u syai'in ala syait. Kalau orang barat mengatakan the right man on the right place. Understand? Weh. Ya Allah. Yes. Ini buat gaya aja ini. Yes, Ya Allah. Tuh seperti itu. Pertama yakin kepada Allah dan Allah pasti akan mengangkat derajat seseorang hamba yang apabila beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Understand? Yes. Alhamdulillah. Jadi nanti pada akhirnya Allah akan melihat ketakwaan kita. Betul. Dan apapun yang dilakukan dipertanggungjawabkan di hadapan, Allah. Allah Subhanahu wa taala. Profesi apapun asal Profesi diniatkan apapun. untuk Allah akan ada nilainya. Betul. Oke. Seperti itu ya Yuni ya. Oke. Tetap percaya diri ya Yuni ya. Apapun kondisi kita disyukuri ya. Oke, sudah cukup ya? Udah. Alhamdulillah kalau gitu. Bapak nanti kita berikan kesempatan Bapak juga ya. Tapi Ustaz Hasan nanti kita akan kesempatan juga untuk tausiah karena masih banyak waktu nih. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Tablik Akbar Penyejuk Hati. Nyes, sejuk di hati.